Hari ini saya mau bicara tentang kasih sebagai dasar mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Alasan terutama Tuhan menyembuhkan kita bukan karena kita berdoa. Alasan terutama Tuhan melakukan mujizat buat kita bukan karena kita hidup benar. Alasan terutama Tuhan menyembuhkan kita, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita karena kasih-Nya besar. Amin. Kalau dasar dari Tuhan melakukan yang baik buat kita, kalau dasar dari mujizat Tuhan dalam kehidupan kita adalah kebenaran kita, maka kita nggak akan dapat banyak dari Tuhan. Saya nggak tahu tentang saudara sih, tapi saya tuh nggak benar. Bahkan di kitab Yohanes, 1 Yohanes dikatakan kalau ada orang yang bilang di dalamnya tidak ada dosa sama sekali, orang itu nggak ada yang jawab. Saudara nggak ada yang baca Alkitab? Hah? 1 Yohanes apa tuh? Orang itu adalah pendusta. Kalau kebaikan Tuhan ditentukan oleh berapa sering kita berdoa, berapa sering kita baca Alkitab, nggak banyak dari kita terima mujizat, nggak sih? Tapi kita begitu bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, mujizatnya, kuasanya dinyatakan karena kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai 17. Hari ini saya udah pakai sepatu yang lebih karet karena minggu lalu saya hampir kepleset. Ini juga saya lihat-lihat di di monitor. Saya kayak itu ya, pendeta Korea yang di Netflix, sudah tahu nggak? Ya nggak sih? Orang besar. Padahal nggak ada niat loh dari rumah, tapi saya lihat-lihat iya juga ya. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang 11. Seru nih. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Nah, jadi janda ini hanya memiliki anak laki-laki satu-satunya sebagai pendampingnya. Kalau kita lihat dari tradisi Yahudi, kalau misalnya kita lihat dari bahasa yang digunakan dari penginjil yaitu Lukas, janda ini telah kehilangan suaminya. Jadi yang dia punya hanyalah anaknya. Anaknya menjadi pendampingnya, anaknya menjadi penopang hidupnya, dan anaknya menjadi sumber dari penghasilannya. Jadi ketika anak ini mati, janda ini begitu terpukul, sudah kehilangan suaminya dan sekarang kehilangan anaknya. Dan bukan cuma dia kehilangan income atau pemasukannya, tetapi saudara, zaman sekarang yang lebih sakit daripada dipukul, yang lebih sakit daripada digampar adalah omongan Tuhan enggak, omongan orang. Benar gak sih, kadang-kadang kita tuh gak enak cuma gara-gara omongan orang. Nanti diomongin orang. Orang tuh paling hobi ngomongin saya. Gak percaya, coba search nama saya di YouTube. Tapi gak apa-apa. What doesn't kill you make you stronger. Di mana tuh? Yohanes berapa tuh? Jangan kita hidup berdasarkan omongan orang, bodoh amat orang mau bilang apa. Yang penting kita hidup berdasarkan firman, itu sudah cukup. Saya mau bilang sama saudara, tahu nggak, firman itu nggak pernah mewajibkan saudara untuk menjadi sempurna. Kita berkata be holy for your father is holy, tapi semua dari kita mengejarnya. Sama-sama bilang sama saya, mengejar. Paulus, saudara tahu Paulus ya, dia nulis 2/3 perjanjian baru. Paulus bilang, aku pun mengejarnya. It's not like I have received it. Bukan seperti aku sudah menerimanya, tapi aku aja masih mengejar. Aku aja masih berusaha. Sekarang banyak orang Kristen ngerasa udah apa? Udah sampai. Saya nggak sebelah saudara bilang, kamu udah sampai belum? Sampai mana? Banyak mereka udah sampai, makanya ngelihat orang bisa sebelah mata dan bilang, masih Kristen anak-anak.
Orang bajunya kebuka, orang pakai tato, orang antingnya udah banyak di muka, masuk ke gereja diliatin. Kita nggak lebih baik daripada orang-orang lain, cuma busuknya kita kadang-kadang nggak kelihatan. Yang busuk-busuk diam nih. Saya ulangin sekali lagi. Makanya saudara kalau nggak suka dengar khotbah yang keras, saudara dengerin khotbah itu aja sekolah minggu. Kita nggak lebih benar dari orang lain, tapi kadang-kadang busuknya kita nggak kelihatan. Benar nggak? Ada yang tahu busuknya kita. Tapi kalau ke gereja, dahsyat, mukanya berkilau. Ini lightingnya bagus banget nih. Ada yang kalau kena lighting mental mukanya. Karena apa namanya yang di Korea tuh? Apa kalau kulitnya bagus? Hah? Bukan glowing, yang kayak kaca apa? Glass skin. Maskeran tiap hari. Jadi glass skin. Ada lampu langsung mental. Hari-hari kerjaannya senangnya selfie mulu. Saya juga selama saya kehilangan beban. Saudara mungkin gak sadar ya, tapi saya turun 30 kilo loh. Gak usah teprokin. Diet, usaha. Bukan mujizat. Saudara kalau teprokin Tuhan yang besar. Ini bukan Tuhan, saya yang kerja keras. Karena pertolongan Tuhan tapi tetap bukan mujizat. Saudara pikir mujizat tuh dalam nama Yesus besok langsung kurus. Enggak, disiplin. Saya sekarang ngerasa udah beda. Ngapa-ngapain udah beda. Dan itu yang saya juga percaya. Ketika ada beban yang lepas dari kehidupan kita melakukan semuanya jadi nyaman, jadi ringan. Dulu saya masuk keluar mobil aja begah. Sekarang saya masuk keluar mobil, jangan masuk keluar mobil saudara. Ada mobil lagi parkir, saya paling suka lewat tengah-tengahnya. Set. Kalau misalnya kita hidup dengan beban, kadang-kadang kita nggak sadar kita hidup dengan beban sampai beban itu lepas. Makanya banyak saudara mungkin setelah ibadah ngerasa kok ada yang berbeda ya, kok lebih lega ya. Makanya saya mau bilang sama saudara, beda saudara nonton khotbah daripada datang. Kalau saudara di luar kota nggak apa-apa, tapi kalau misalnya saudara di Jakarta juga, apalagi rumahnya cuma 20 menit, setengah jam, saudara nggak kesini, nontonnya ambil masak. Saya doain masakannya gosong. Serius. Saudara nonton sambil malas-malasan angkat kaki. Beda saudara. Ketika kita ada beban dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita gak sadar. Janda ini begitu terpukul ketika kehilangan anaknya. Dia gak sadar bahwa betapa besar dari pengharapannya ada pada anaknya. Jadi ketika diambil daripada yang hancur. Banyak dari kita seperti itu, harapan kita terletak pada hal yang bukan Tuhan. Harapan kita terletak misalnya pada pekerjaan kita. Karena itu ketika COVID ada banyak dari kita dikeluarkan dari pekerjaan atau ada hal yang gak enak terjadi di pekerjaan, kita seperti gila gitu. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita kehilangan berbagai hal agar kita sadar siapa yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, ayat yang 13. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ayat yang 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, sama-sama bilang sama saya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seorang janda dalam kultur Yahudi zaman itu dipandang rendah. Janda aja udah dipandang rendah. Ini anaknya gak ada. Bukan cuma omongan orang, udah suaminya gak ada, sekarang anaknya juga gak ada. Pembawa sial tuh perempuan. Bukan cuma omongan orang, tetapi dia harus hidup dari sedekah dan belas kasihan orang. Dengan mujizat yang Yesus lakukan, ia memulihkan dan merestorasi status janda ini. Dari tadinya jandanya memerlukan belas kasihan manusia, ia hidup hanya karena belas kasihan Tuhan.
Tuhan mau kita hidup bukan karena belas kasihan dan sedekah manusia. Tapi Tuhan mau kita hidup atas dasar belas kasihan Allah. Jangan cari simpati manusia, tapi cari kasih Allah dan kuasa Allah. Karena kasih dan kuasa Allah itu yang kita bisa pegang, yang gak mungkin mengecewakan kita. Omongan orang bisa mengecewakan kita. Orang janji apa, ngomong apa, bisa bohong. Siapa yang pernah dikecewain sama orang? Gak ada. Saudara yang ngecewain orang ya? Saya yakin kita semua pernah dikecewain orang. Dikecewain orang gak enak. Karena apa? Gue udah baik sama lu. Waktu lu susah gue bantu, sekarang lu ngilang. Dikecewain orang gak enak, tapi kadang-kadang Tuhan biarkan kita dikecewain orang supaya kita belajar. Jangan berharap pada manusia. Jangan cuma percaya sama mulut orang. Jangan cuma percaya sama senyum orang, hihihehe orang. Depan saudara baik, hihihehe, di belakang ngomongin. Tapi berharap sama Tuhan. Coba lihat ayat 13 lagi. Tergeraklah hati oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Perkataan Yesus pada janda itu, mana main itu keyboard. Perkataan Yesus kepada janda itu aneh. Yesus bilang, jangan menangis. Bukan cuma orang sedih gak disuruh menangis, tapi dalam culture Yahudi, orang bahkan dibayar untuk menangis ketika prosesi perkabungan. Orang dibayar untuk menangis, terus Yesus bilang sama janda ini, jangan nangis. Permintaan Yesus itu terdengar aneh dan konyol, dan saya mau bilang terkadang Tuhan minta untuk kita yang Tuhan minta untuk kita lakukan terdengar aneh dan terdengar konyol. Kayak misalnya ngampunin orang yang bersalah sama kita, jelas-jelas orang yang salah sama kita, jelas-jelas orang yang musuh kita di belakang, kita yang harus ngampunin. Merekanya kayak gak bersalah aja gitu, tapi kitanya harus lepaskan kasih. Aneh kan? Enak kan? Kita harus memberi di tengah-tengah kesulitan, kan gak enak, gak nyaman. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Di balik ketaatan selalu ada kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, di balik ketaatan selalu ada kemenangan. Sebelum saya lanjutkan khotbah tadi, 2 hari lalu ada seorang yang kontak saya. Dia bilang sama saya, Pastor, saya mau terbang dari Malaysia untuk datang ke Jakarta hanya untuk didoakan. Dan saya suruh bapak ini yang dari Malaysia, namanya Pak Selva, untuk ikut live stream. Tadi saudara juga udah lihat ya, saya juga lupa lagi. Tadi saudara juga udah lihat tayangan dari ibadah mujizat bagi semua 14 April kemarin. Puji Tuhan, begitu banyak terima kesembuhan karena kuasa Tuhan yang ajaib. Hari ini tadi juga saya minta Pak Selva dari Malaysia, kalau saya nggak salah dari kota Johor ya. Dia bilang dia mau terbang ke Jakarta khusus untuk didoakan. Tapi pada saat ini saya mau berdoa buat Bapak secara khusus karena di ibadah saya sebulan sekali itu dulu sebulan sekali itu sering ada yang terbang dari Papua, dari Malang, dari Manado, bahkan dari Tegal dan sebagainya, bawa mobil beberapa jam. Tapi jarang yang dari luar negeri. Jadi saya mau berdoa khusus buat Bapak dulu sebelum saya berdoa untuk saudara yang sakit tempat ini ya. Saudara boleh tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Pak, Bapak, tadi saya minta siapkan minyak, pegang minyak di tangan kanan Bapak. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tidak terbatas ruang, Tuhan tidak terbatas waktu. Hamba berdoa minyak yang ada di tangannya, Tuhan urapi pada saat ini juga. Untuk membawa pengaruh, kuasa Tuhan mengisi. Untuk membawa kesembuhan dalam tubuhnya. Di dalam nama Yesus. Sekarang Bapak taruh minyak ini di atas kepala. Setiap saudara yang dari tempat ini, kalau saudara sakit di bagian persendian, bangkit berdiri, khususnya di bagian lutut, di bagian hips, bangkit berdiri. Saudara yang ada miom, saudara yang ada di bagian di bagian rahim, kalau ada masalah bangkit berdiri.
Saudara yang ada seperti kepalanya tertekan-tekan bagian bagian kiri kanannya nih. Sakit kepala, migrain, vertigo, dan juga yang tertekan-tekan, khusus saya lihat di bagian kiri dan kanan ini. Di bagian templesnya, boleh bangkit berdiri. Saudara yang ada di bagian tulang belakang. Bagian tulang belakang saudara boleh bangkit berdiri, kayak gak bisa dikebelakangin kayak gini. Saudara yang ada masalah, saya gak tahu, tapi yang saya lihat saudara masalah untuk seperti buang air. Saudara boleh bangkit berdiri. Saudara yang ada masalah di GERD, masalah di bagian perut, mah. Saudara yang susah tarik nafas dalam, bangkit berdiri. Masalah di pernafasan, asma dan sebagainya. Reason I live is to worship you. Saudara yang ada masalah di bagian gusi, khusus saya lihat di bagian gusi bagian bawah. Saudara yang ada masalah di telapak kaki boleh bangkit berdiri. I worship you. Di bagian kiri saya kayaknya, di bagian kiri saya ada yang sakit di bagian leher, tenggorokan, khusus di bagian kiri, saya nggak tahu, tapi saya lihat bagian kiri situ di. Oh, I worship you. Oh, I worship you. Saudara yang pilek terus kayak kesumbat hidungnya, bangkit berdiri. Dan yang terakhir saudara yang di leher belakang saya lihat, sama saya nggak tahu, tapi saya lihat di bagian ribs, di bagian paru-paru, di bagian seperti ini. Setiap saudara yang bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hamba berdoa setiap sakit penyakit kalau dia punya kuasa dalam tubuh orang percaya. Hamba perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang setiap saudara yang angkat kedua tangan saudara, taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit kau tidak punya kuasa dalam tubuh orang percaya. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, katakan dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan. Aku sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tangan saudara, terima kesembuhan saudara sekarang. Oh, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you. Amin. Sekarang siap saudara, cek bagian tubuh saudara yang sakit. Gerakan yang, jangan duduk dulu ya. Gerakan yang gak bisa digerakkan, cek bagian tubuh yang sakit. Ada sikut yang Tuhan udah sembuhkan tadi di bagian persendian. Ada bagian belakang yang Tuhan udah sembuhkan. Ada tadi yang ketekan-tekan banget kepalanya Tuhan udah sembuhkan. Cek bagian tubuh saudara yang sakit. Saudara yang sudah terima kesembuhan, angkat tangan kanan saudara yang tinggi. Yang udah terima kesembuhan, angkat tangan kanan saudara yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh haleluya. Coba cek lagi, tadi saya lihat ketika saudara pegang ada yang hangat sama ada yang tiba-tiba bisa kayak apa ya, mengalir tuh kayak jadi lemas gitu yang tadi kaku. Siapa yang pegang mic? Coba angkat tangan lagi saudara yang udah terima kesembuhan. 1, 2. Coba Ibu Nifon. Ibu sakit apa Bu? Jangan duduk dulu saudara, bentar ya. GERD. Ya? GERD. Tadi rasanya gimana? Mual. Ya. Karena dengar saya khotbah mual. Hah? Karena dengar saya khotbah mual. Oh, sebelum itu ya? udah mual. Iya, udah mual. Nah, sekarang rasanya gimana? Udah normal. Udah normal, Ya. beda ya. Ini mic-nya kok nggak nyala ya, Bro? Kak, tolong Kak. Ya. Sekarang udah normal. Siapa Ya. yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa lagi tadi? Itu Ibu yang baju putih ya tadi ya? Tolong, Fon.
bosan. Ya, Tuhan juga mau sembuhkan ibu yang baju putih itu tuh, yang itu. Ya, ibu sakit apa? Sininya kaku, Bagian leher kaku. Sekarang Iya. gimana? udah ringan sih. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu lagi ya, kayak bapak ini. Nanti satu lagi saya mau tanya dari situ. Bapak sakit apa pak? Sakit GERD udah 4 tahun ini. 4 tahunan. Ya. Nah tadi pas datang sini rasanya apa? Tadi rasanya sih agak nggak enak, perutnya masih asam lambungnya naik. Dan sekarang Sekarang udah agak enakan. ada perbedaan. Sudah. Siapa yang sembuhkan bapak? Tuhan Yesus. Tuhan akan sembuhkan bapak secara sempurna. Dalam nama Yesus hamba berdoa, ketika bapak mengampuni lepaskan kasih, Tuhan akan melakukan kesembuhan secara sempurna. Itu Fon, satu lagi siapa? Tadi yang di sana satu lagi siapa ya? Saudara yang tadi belum angkat tangan, saudara cek lagi tubuh saudara. Ada lagi 2 atau 3 orang yang disembuhkan barusan. Tadi siapa yang sembuh di area sini? Ah iya. Bapak sakit apa pak? Iya, pastor, di lengan kanan saya yang saya ikut ibadah pastor sama pastor Matt minggu lalu yang pastor Matt bilang ada yang seperti tenis elbow. Itu minggu lalu waktu didoakan sudah membaik. Lalu beberapa hari itu datang sakitnya di siku, kayak ditusuk-tusuk. Tapi saya ingat pastor Matt kemarin bilang yakin dan percaya itu bukan tenis elbow, dan waktu pastor doakan hilang. Udah nggak sakit lagi? Iya, tenis elbow-nya ini kan minggu lalu hilang, sekarang yang di sini hilang total. Siapa yang sembuhkan bapak? Tuhan Yesus pasti. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang tadi cek lagi tubuh saudara. Sekarang siapa yang udah terima kesembuhan lagi? Angkat tangan saudara. Semuanya dari awal sampai sekarang. Coba angkat tangan saudara lagi yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, lebih banyak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Saudara sekalian. Coba kita ibadahnya lama, jadi bisa tanya kesaksian satu-satu. Saudara yang udah sembuh, walaupun nggak kesaksian di sini, tapi saudara kesaksian ya di rumah, di kantor saudara, di media sosial. Nggak usah bilang, Pastor Geren doakan sembuhkan saya. Enggak, yang sembuhkan saudara Tuhan. Saya kan tadi nggak pegang saudara satu-satu. Thank you. Begin. Coba kita lihat ayat yang 14 sekarang. Ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu," sama-sama bilang sama saya, "bangkitlah." Nah, kita harus lihat konteksnya juga. Ayat ke-14, ketika Yesus menghampiri usungan itu dan menyentuhnya, saudara tahu nggak bahwa dalam kultur Yahudi khususnya ketika menyentuh usungan atau berada sekitar orang mati atau menyentuh peti, menyentuh usungan mayat itu, seorang menjadi najis. Jadi ketika Yesus menyentuh usungan itu, dengan nggak langsung dia menajiskan dirinya di depan orang. Orang lihat, Yesus kan rabi, Yesus kan guru. Kok dia melakukan hal seperti itu? Ketika Yesus melakukan itu, saudara harus tahu dia nggak peduli dengan pikiran dan stigma orang. Dari minggu lalu sampai dari sekarang kayaknya saya nggak pilih-pilih ayatnya, tapi setiap kali saya eksposisi bagian firman. Dan saudara juga harus tahu, saya nih eksposisi ayat belajar loh. Jangan saudara pikir saya bahas bisbus, Tuhan bicara. Enggak, saya belajar. Tapi enggak semua yang saya pelajari saya harus sampaikan, karena beberapa enggak berguna bagi saudara. Yang saya pelajari salah satunya misalnya, ayat ini, perikop ini adalah juxtaposisi dari perikop sebelumnya, di mana kita dapat kontraskan Naim dan Perwira, seorang janda dan perwira. Naim dan Kapernaum, janda dan perwira. Dan juga di perikop ini adalah tipologi dari Elia dan Elisa, di mana ini adalah salvific purpose daripada Tuhan. Kata yang digunakan Yesus pergi berasal dari kata yang sifatnya auris, imperatif. Kan saudara nggak perlu itu. Tuhan terima kasih untuk kata-kata yang auris dan imperatif, kan nggak berguna buat saudara. Makanya saya simpulkan apa yang saya pelajari.
dengan yang lebih praktis. Yesus ketika menyentuh menjadi najis, tapi Yesus gak peduli. Justru ketika Yesus yang kudus menyentuh sesuatu yang najis menjadi kudus. Makanya saudara salah banget kalau saudara bilang, oh gue masih gak bener, gue gak datang ke gereja deh. Kalau saudara masih najis, tempat saudara yang terbaik adalah gereja. Saudara jangan takut, Yesus menjamah saudara, Yesus menyentuh saudara, dia gak jadi najis. Justru yang najis menjadi kudus karena Yesus adalah sumber kekudusan. Saudara habis buat dosa nih, jangan takut baca Alkitab. Jangan takut berdoa, jangan malu. Gue habis berdosa gak mau berdoa malu sama malaikat, enggak. Justru ketika saudara habis buat dosa, berdoa. Bukan berdoa, Tuhan terima kasih gak ketahuan. Gila lu ya, stres. Berdoa, Tuhan mungkin aku kepleset, mungkin aku jatuh. Tuhan ingatkan aku lagi, kau perlu tegur aku, hajar aku, agar aku berkenan di matamu. Kehidupan Kristen itu bukan kehidupan tanpa salah, tapi kehidupan yang selalu bangkit. Bahkan di kitab Amsal dikatakan orang benar, a righteous person falls 7 times, get up 7 times. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Orang benar bukan orang yang gak pernah jatuh, tapi orang benar ada orang yang selalu bangkit. Sama-sama bilang sama saya, bangkit. Coba lihat bagian selanjutnya, ayat 14 tadi. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara tahu gak, dengan Yesus mati di atas kayu salib, ia menjadi kutuk. Di perjanjian lama dikatakan terkutuklah ia yang mati di atas kayu, di atas pohon. Yesus menjadi terkutuk agar saudara dan saya bebas dari kutuk dosa. Makanya hormati pengorbanan Kristus Yesus dengan memutuskan berhenti hidup dalam dosa dan mulai hidup untuk Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang membimbing dan menguasai kehidupan kita. Amin. Karena kalau Roh Kudus yang menguasai dan membimbing kehidupan kita akan terus dibawa naik. Tapi saya mau bilang satu, naiknya bukan di mata manusia. Gara-gara kalau naik di mata manusia, manusia ngeliatnya apa? Oh, dia udah banyak duit gak sekarang? Hidupnya dia gimana sekarang? Tapi naiknya adalah sesuai pandangan Tuhan. Naik itu dinilai bukan dari apa yang saudara punya, tapi naik itu dinilai dari karakter saudara, kedekatan saudara dengan Tuhan. Seberapa tangguh saudara di tengah-tengah peperangan, seberapa tangguh saudara di tengah-tengah masalah. Kedewasaan kerohanian saudara menjadi ukuran naiknya dalam Tuhan. Nah, kisah ini di mana Yesus membangkitkan anak seorang janda juga paralel dengan naratif di 1 Raja-Raja 17 sama 2 Raja-Raja 4 tentang Elia dan Elisa, di mana mereka membangkitkan anak janda di Sarfat dan di Sunem. Ceritanya mirip-mirip. Bedanya apa? Bedanya satu. Bedanya terletak di mana Elia dan Elisa harus berdoa, meminta, memohon Tuhan untuk melakukan mujizat, tetapi Yesus melakukan mujizat atas otoritasnya sendiri, atas kehendaknya sendiri, karena ia berkuasa untuk membangkitkan anak itu. Dengan saat yang sama membuktikan keilahiannya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sanggup. Saudara berdoa pada Yesus, saudara gak buang waktu. Karena satu yang saya mau bilang, satu yang buat saya bangga jadi orang Kristen, dimanapun saya berada dalam kehidupan saya, Tuhan selalu mendengar doa saya. Itu satu hal yang buat kita bangga gak sih? Saudara mau lagi gimana pun, Tuhan tetap dengar doa saudara. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara lagi susah ya, kalau saudara lagi gak punya duit, orang-orang kalau tahu bahkan bisa gak ngangkat telepon saudara. Tetapi dimanapun kau berada dalam kehidupanmu, ketika kau berlipat tangan tutup mata, Tuhan selalu mendengar. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat 15. Maka sama-sama bilang sama saya, bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus tuh gak cuma memerintah atau menyuruh untuk taat, tapi ia melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Beriman pada Yesus gak pernah salah. Yesus gak pernah mengecewakan anak-anaknya. Amin. Ayat yang ke-16 dan 17 yang terakhir.
Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ini banyak orang yang hadir nih. Karena prosesi perkabungan itu, ketika prosesi perkabungan usungan orang mati itu berjalan, semua yang ada di sekitar itu kalau mereka melihat, mereka akan meninggalkan apa yang mereka lakukan dan mengikuti itu. Jadi ramai yang ikut. Semua orang yang melihat jadi ketakutan dan memuliakan Allah. Tujuan orang-orang itu hadir bukan sebagai penonton, tapi mereka hadir sebagai saksi yang menyaksikan, melaporkan, menceritakan, dan memberitakan Kristus Yesus dan karyanya. Makanya kalau saudara di sini, saya juga nggak mau saudara cuma nonton doang, saudara cuma ngeliat doang. Terus kalau saudara lihat udah otomatis lagi pikirannya. Apapun yang saya bilang, kalau mic-nya dideketin makin rohani, saudara tepuk tangan. Ya nggak sih? Jadi kepengen kan, udah otomatis di otaknya, udah kebiasaan. Tetapi saudara nggak benar-benar menerima firman. Saya cuma lihat, oh bagus nggak, oh ini. Jangan cuma jadi penonton. Gereja nggak perlu penonton. Yang gereja perlu adalah saksi. Firman yang saudara dengar di sini praktekkan di luar. Gak ada yang amin lagi. Firman yang saudara dengar sini praktekkan di luar. Di kompleks saudara, di kantor saudara, dimanapun saudara berada, praktekkan itu. Karena saudara surat terbukanya Kristus. Saudara pengkhotbah lewat kehidupan saudara. Di kantor saudara gak ada pendeta, tapi ada surat terbuka Kristus, yaitu saudara. Di kompleks saudara gak ada pendeta, tapi ada surat terbuka Kristus, yaitu saudara. Orang-orang lihat Kristus lewat hidupmu. Makanya jangan cuma jadi penonton firman. Ketika Yesus membangkitkan anak janda itu, yang Yesus lakukan adalah penggenapan dari kerinduan Israel untuk intervensi eskatologis Allah untuk keselamatan. Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dan Mesias yang akan datang. Tetapi sampai hari ini, Israel masih menolak Yesus. Sampai hari ini Israel masih menolak Yesus. Jangan sampai ya saudara ya, kita udah ngalamin kebaikan Tuhan, doa kita sudah dijawab, kita sudah disembuhkan, berkat Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita, tapi kita belum cukup sadar untuk memberikan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan sampai loh, Tuhan udah baik tapi kita masih gak sadar. Orang Yahudi itu memerat-erat perjanjian lama. Perjanjian baru mereka gak percaya. Terus yang anehnya lagi, banyak orang tuh bilang, oh Yesus gak ada di perjanjian lama. Memang kata Yesus gak ada di perjanjian lama, tetapi Joshua pun itu transliterasinya artinya Yesus. Kalau saudara lihat dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus yang menjadi inti dari Alkitab. Walaupun pemberitaan tentang Yesus, penyebutan Yesus tersirat bukan tersurat kalau di perjanjian lama. Nah, coba kita mau lihat salah satu contohnya. Ini PowerPoint saya buat sendiri nih. Mana PowerPointnya, bro? Mana PowerPointnya, bro? Nah, Amsal 30 ayat 3 sampai 4. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Nah, banyak dari kita nggak tahu Tuhan, nggak kenal Tuhan, gara kita nggak belajar, kita nggak ada hikmat. Bahkan banyak dari kita bilang, oh Yesus gak ada di perjanjian lama, Yesus cuma ada, itu gara-gara kita nggak punya hikmat nih. Nah, coba lihat ayat yang 4, Amsal 30 ayat 4, ingat ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapa yang telah membungkus air dengan kain? Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa anaknya? Engkau tentu tahu. Nah, coba kita lihat lagi, karena kitab Amsal, kitab Mazmur itu penuh namanya literary device atau penuh dengan kiasan. Di kitab Amsal, di kitab
di kitab Mazmur khususnya banyak itu yang dinamakan metafor, simili, hiperbola, personifikasi, metalepsis, metanonim dan sebagainya. Ya, ini yang pertama kita lihat, ini namanya struktur kiastik. Jadi ada hubungan antara per baris bahkan kata per kata. Kita lihat yang pertama, siapakah yang naik dan turun. Jadi ini digunakan kontras atau juxtaposition di ayat-ayat ini, di ayat 4 ini. Coba lihat selanjutnya, ada naik turun, sorga, bumi. Jadi ini yang namanya juxtaposition. Nah terus habis itu ada juga angin dan air. Apa hubungannya angin dan air? Itu yang diperlukan oleh manusia, tanpa angin dan air nggak bisa. Jadi ini membuktikan bahwa ayat ini mengandung sesuatu yang esensi. Nah ini yang dinamakan struktur kiastik. Coba selanjutnya nih. Struktur kiastik itu yang baris pertama nyambung sama baris yang keempat. Baris kedua nyambung sama baris ketiga. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar sama-sama di kitab Mazmur, bahkan di kitab Injil, bahkan di kitab Wahyu, kitab Apokaliptik, banyak sekali struktur-struktur kiastik kayak gini. Nah kenapa penting struktur kiastik kayak gini? Supaya kita juga bisa melihat ujungnya. Kita bisa nggak dari ayat ini kita lihat siapa nama anaknya. Oke, klik lagi next. Ya, klik lagi next. Nah yang pertama, siapa yang naik ke sorga atau turun? Ini menurut New International Commentary of Old Testament yang ditulis oleh Joel Green, ini merepresentasi adalah aksis horizontal. Yes, next. Nah lalu ini nyambung tadi sama baris ke, udah lupa ya. Iya, gak apa-apa, saya ngerjain saya malam tapi gak apa-apa, lupa. Nanti ada videonya, saudara bisa nonton. Nontonnya di Rumble ya, jangan lupa follow Rumble saya. Baris keempat, siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi, from north to south, from west to east. Kalau ujung bumi itu menggambarkan horizontal aksis, coba kita lihat. Yes, nah berarti dari ayat ini kita sudah lihat bahwa struktur kiastik dari baris pertama adalah horizontal aksis, di baris keempat adalah vertikal aksis. Nah kedua ini menjadi, keren ya. Dari satu ayat dari kitab Amsal kita bisa temukan salib Kristus. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Siapa? Yesus. Jesus is the center of scripture and he will always be the center of scripture. Kristus ada dari Kejadian sampai Wahyu, kita aja yang kurang lihat. Bahkan yang terakhir saya tutup dengan ini. Nain itu letaknya 40 km dari Kapernaum. 40 kilometers. Itu kira-kira Yesus jalan seharian berarti. Saudara tahu nggak apa aja yang Yesus perbuat di Nain? Yang Yesus perbuat di Nain adalah datang kepada seorang janda membangkitkan anaknya. Tahu apa lagi yang Yesus buat di Nain? Tidak tertulis di kitab Injil, tapi Yesus hanya datang untuk membangkitkan anak laki-laki dari janda itu. Seharian Yesus jalan. Kita lihat di Injil, saya sudah lihat juga paralel dari gospel sinoptik lainnya. Tidak dibilang setelah Nain, karena ini cuma dicatat oleh Lukas. Yesus sudah pergi lagi ketika ia bicara di periskop selanjutnya tentang Yohanes itu dari tempat lain. Yang tercatat hanya Yesus berjalan 1 hari hanya untuk membangkitkan janda ini. Kalau saudara satu-satunya orang di muka bumi ini, Yesus tetap akan mati di atas kayu salib, bangkit untuk menebus dosa saudara dan saya. Jangan saudara pikir Tuhan gak peduli sama saudara. The experiences I had with God, pengalaman, khususnya dalam kira-kira berapa minggu, berapa bulan belakangan ya. Pengalaman yang saya miliki dengan Tuhan, gak tergantikan dengan apapun. Merasakan hadirnya Yesus yang begitu tangible, yang begitu erat sampai saya bisa merasakan di kulit saya. Itu sesuatu yang gak bisa saya ceritakan, sesuatu yang saya gak bisa deskripsikan dengan kata-kata.
Tapi Yesus dalam kehidupan saya tidak dapat digantikan oleh apapun. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Kalau pada hari ini saudara datang ke tempat ini dengan kenyamanan, saya mau bilang, makin saudara nyaman, saudara tahu apa musuh dari iman. Musuh dari iman bukanlah tidak beriman, tapi musuh dari iman adalah kenyamanan. Kalau engkau datang ke sini dengan nyaman, saya mau bilang sama saudara, siap-siap untuk tidak nyaman. Karena terkadang kalau engkau tidak nyaman, baru engkau memerlukan dan mencari Tuhan. Dan kalau saudara datang ke sini dengan banyak masalah, banyak beban, saya mau bilang sama saudara, ada satu pribadi yang saat ini tangannya terbuka untuk siap merangkul saudara. Ada satu pribadi yang sekarang tangannya terbuka untuk siap memulihkan saudara. Ada satu pribadi yang tangannya terbuka untuk siap menyatakan kasihnya. Dan pribadi itu, He is the Word, Dia adalah firman. Dan Dia sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan. Dia sanggup untuk hadir di situasi saudara.